Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku lanjut pembahasan buku Intan yang mat minat kelas 11 trigonometri, sekarang UK 2 ya. Oke, sekarang nomor 1, cermati beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, sin X plus Y sama dengan sin X cos Y plus cos X sin Y. Kalau sin itu sin cos sin ya. Nah, di sini kan plus tandanya. Di sini harus plus. Nah, ini benar ya. Lalu yang kedua, sin X min Y. Di sini min, berarti ini harus min, dan di sini plus ya, salah. Lalu nomor 3, cos X plus Y. Cos itu cos sin sin. Ini cos X plus sin X sin Y. Lalu di sini tandanya, di sini kan plus. Nah, kalau cos itu kebalikannya, berarti di sini harusnya min. Nah, ini salah. Lalu yang nomor 4, cos X min Y sama dengan cos X cos Y plus sin X sin Y. Nah, di sini min, di sini plus. Nah, ini baru benar ya kebalikannya. Ini benar. Nah, sekarang yang nomor 5, tan X plus Y sama dengan tan X plus tan Y dibagi 1 min tan X tan Y. Kalau tan itu ininya plus, yang atas sama, dan yang bawah itu kebalikannya. Benar ya? Lalu yang nomor 6, tan X min Y sama dengan tan X min tan Y dibagi 1 plus tan X tan Y. Nah, ini min, yang atas sama min, yang bawah plus. Oke, ini juga benar. Nah, di sini jadi yang benar itu nomor 1, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. 1, 4, 5, 6. Nah, ini ya antara B dan juga C. Ini kayaknya ini nomor 5 dan 6 ini ada yang typo ini. Ya, namanya juga manusia. Oke, lanjut. Nah, sekarang nomor 2. Nilai cos 15 derajat adalah, nah ini 15 derajat, ini aku jabarkan jadi cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, ini kita hitung pakai identitas trigono yang kayak ini ya. Kalau cos itu cos sin sin. Kalau ininya min berarti di sini plus ya. Jadi cos 45 kali cos 30 tambah sin 45 kali sin 30. Nah, selanjutnya cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, tambah ya, sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Nah, jadi cos 15 derajat itu sama dengan ini setengah kali setengah 1/4 ya. Akarnya akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Oke, ini setengah kali setengah itu 1/4. 1/4, lalu akarnya akar 2. Oke, jadi pokoknya jawabannya adalah yang A. Sekarang yang nomor 3, nilai tan 165 derajat adalah, nah tan 165 derajat ini aku jabarkan jadi tan 135 derajat tambah 30 derajat. Kita pakai identitas trigono tadi. Jadi tan 135 tambah tan 30 dibagi 1 dikurangi tan 135 kali tan 30. Nah, tan 135 derajat itu negatif 1. Tan 30 itu akar 3/3 ya. Lalu penyebutnya itu 1 dikurangi tan 135 min 1. Tan 30 akar 3/3. Nah, ini yang atas pembilangnya itu aku samakan semua penyebutnya. Jadi min 3/3 tambah akar 3/3. Lalu yang bawah ini min sama min jadi plus. Nah, ini satunya aku rubah jadi 3/3. Lalu ini dikalikan jadi akar 3/3. Nah, untuk pembilangnya jadi negatif 3 tambah akar 3/3. Untuk penyebutnya 3 plus akar 3/3. Nah, ini ada 3, di sini juga ada 3, jadi dicoret. Jadi tinggal negatif 3 plus akar 3 dibagi 3 plus akar 3.
Nah, ini aku kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu dikalikan 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Nah, jadi ini kita kalikan, kita dapat negatif 9 tambah 3 akar 3 tambah 3 akar 3 dikurangi 3. Lalu yang pembilangnya kita kalikan, dapat 9 dikurangi 3. Nah, ini negatif 9 sama negatif 3, negatif 12. Ini 3 akar 3 tambah 3 akar 3, 6 akar 3, 9 kurangi 3, 6. Nah, ini bisa kita bagi ya. 12 dibagi 6, itu sama dengan 2. Lalu 6 kita bagi dengan 6 ini, itu 1 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 2 tambah akar 3 yang D. Nah, sekarang nomor 4, perhatikan segitiga di samping. Nilai tan X dikurangi Y adalah, nah ini kalau kita perhatikan ini masuk ke dalam triple Pythagoras ya. 3, 5, satunya berarti 4. Nah, untuk cari nilai tan X min Y itu kita butuh tan X dan tan Y. Nah, jadi di sini X ya, kita perhatikan X-nya. Tan itu kan rumusnya desa, depan per samping. Depannya sudut X yaitu 3, sampingnya yaitu 4. Jadi tan X itu 3 per 4. Lalu untuk tan Y-nya, depan per samping. Depan Y-nya yaitu 4, sampingnya yaitu 3. Jadi tan Y itu 4 per 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai tan X dikurangi Y. Nah, ini kita masukkan tan X dan tan Y-nya. Tan X itu 3 per 4, tan Y 4 per 3. Lalu per 1 plus 3 per 4 kali 4 per 3. Nah, untuk yang atas ini penyebutnya aku samakan ya, menjadi 12. Jadi 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Lalu yang bawah ini kita coret-coret. Jadi tinggal 1 ya, 1 tambah 1. Nah, ini 9 dikurangi 16 sama dengan negatif 7 per 12. Lalu 1 tambah 1, 2. Jadi negatif 7, ini 2-nya di bawah, kita pindah ke atas, jadi kali dengan 12 ya. Jadi hasilnya negatif 7 per 24, yang E ya. Lalu yang nomor 5, diketahui segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, ini misalkan ABC, ini siku-sikunya ya di A ya. Lalu sin B itu sama dengan 5 per 13. Nah, perhatikan di sini B-nya, sudut B. Sin B itu kan depan dibagi miring ya. Nah, depannya sudut B ini kan CA. Nah, berarti panjang CA ini adalah 5. Lalu yang 13 ini berarti miringnya. Nah, gini. Nah, ini kan kita lihat ini adalah triple Pythagoras kan, 5 sama 13 itu. Yang pastinya di sini adalah 12 kan kalau triple Pythagoras. Nah, yang pertama kita cari sin B. Sin B ini depan per miring. Depannya 5, miringnya 13, jadi 5 per 13. Lalu cos B itu samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Ini 12 per 13. Lalu selanjutnya kita cari sin C. Sin C depan per miring. 12 per 13. Lalu cos C sampingnya 5, miringnya 13. Jadi 5 per 13. Nah, sekarang kita bisa cari nilai sin B plus C. Pakai identitas trigona ya. Lalu sin B itu sama dengan 5 per 13 kali cos C-nya 5 per 13 tambah cos B-nya 12 per 13, sin C-nya 12 per 13. Nah, ini 5 kali 5, 25, 13 kali 13, 169. 12 kali 12 itu 144, 13 kali 13, 169. Nah, kita jumlahkan jadi 169 per 169 sama dengan 1. Jawabannya yang E ya. Nah, sekarang nomor 6. Diketahui sin X sama dengan 3 per 5 dan cos Y sama dengan 12 per 13. Nah, ini yang pertama sin X sama dengan 3 per 5. Perhatikan segitiga ini ya guys. Nah, misalkan di sini sudut X-nya 3 per 5. Berarti depannya 3, miringnya 5. Depannya 3, miringnya 5. Lalu di sininya 4 ya.
Lalu dari segitiga ini kita bisa temukan nilai tan X. Tan itu kan depan per samping, depannya 3, sampingnya 4, jadi 3/4. Nah di sini kenapa kok tannya negatif? Karena di sini keterangannya X itu sudut tumpul, berarti X itu ada di kuadran 2. Nah di kuadran 2 nilai tan itu negatif, jadi nilai tan X itu negatif 3/4 ya. Lalu selanjutnya untuk cos Y sama dengan 12/13. Nah, misalkan ini segitiganya ya, ini Y-nya. Nah, lalu di sini cos Y itu samping per miring ya. Sampingnya Y 12, per miringnya 13 ini ya. Lalu di sini kita dapat 5. Nah, dari segitiga ini bisa kita hitung nilai tan Y. Tan Y-nya depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Jadi tan Y-nya 5/12. Nah, sekarang kita bisa langsung hitung nilai tan X plus Y. Nah, ini kita masukkan tan X itu sama dengan negatif 3/4. Tambah tan Y 5/12. Lalu dibagi 1 min tan X negatif 3/4 ya. Dikali tan Y-nya 5/12. Nah, ini penyebutnya aku samakan jadi 12. 3 dikalikan 3 ya. Negatif 9, lalu tambah 5/12. Lalu yang bawah ini min tambah min jadi plus ya. Lalu ini 3 sama 12 kita coret jadi ini 4. Nah jadi hasilnya 5/16 ya. Nah selanjutnya negatif 9 tambah 5 sama dengan negatif 4/12 ya. Nah ini 1 tambah 5/16 sama dengan 21/16 ya, ini maaf. Ini per 16 gini ya. Nah jadi ini negatif 4 dikalikan 16 dibagi 12 kali 21 sama dengan negatif 16/63. Nah jawabannya yang B ya. Sekarang nomor 7, bentuk sederhana dari cos alfa dikurangi cos alfa tambah 120 dikurangi cos alfa tambah 240 adalah Nah ini ya cos alfa ini. Nah ini kita jabarkan dulu menggunakan identitas trigonometri ya. Jadinya cos sin ya, karena ininya plus ya. Jadi di sininya min. Lalu dikurangi cos alfa plus 240, ini plus, di sini juga min. Nah lalu cos alfa dikurangi ini. Nah ini kita kalikan min 1 ya. Jadi cos alfa kali cos 120 derajat itu negatif 1/2. Lalu ini min ketemu dengan min, jadinya plus ya. Plus sin alfa sin 120 itu setengah akar 3. Lalu ini min cos alfa kali cos 240 itu negatif setengah. Lalu di sini min ketemu lagi dengan min, jadinya plus sin alfa sin 240 itu negatif setengah akar 3. Nah lalu di sini cos alfanya aku keluarkan semua, yang punya cos alfa ini 3 ini ya. Nah yang pertama ini cos alfa, ini aku keluarkan tinggal 1. Lalu yang ini cos alfanya aku keluarkan, dan ini negatif sama negatif jadi positif ya, positif setengah. Lalu yang ini cos alfanya juga keluarkan jadi plus setengah ya. Lalu sekarang yang sin. Di sini sin alfa ini aku keluarkan tinggal setengah akar 3. Lalu yang sini sin alfanya aku keluarkan jadi negatif setengah akar 3. Ini habis ya. Jadi cos alfa ini kita jumlahkan hasilnya 4/2 tambah sin alfa. Ini kita jumlahkan hasilnya 0. Nah, jadi hasilnya 2 cos alfa ya. Jawabannya yang E. Nah, sekarang yang nomor 8, diketahui sin 12 kuadrat sama dengan 0,2 dan sin 234 kuadrat sama dengan negatif 0,8. Nilai sin 66 adalah, nah di sini sin 12 kuadrat itu sama dengan 0,2, jadi sama dengan 2/10 ya. Nah, ini misalkan aku ada segitiga. Dan di sini sudutnya 12 derajat. Ini sin 12 derajat itu hasilnya 2/10. Jadi depannya 2,
miringnya 10. Lalu yang sampingnya kita dapat 9,8. 9,8 dari ini ya, 100 dikurangi 4 sama dengan akar 96, jadi 9,8. Nah, dari sini kita bisa cari nilai cos 12 derajat, yaitu samping per miring. 9,8 per 10 sama dengan 0,98. Nah, sekarang coba kita jabarkan yang sin 2, 3, 4 kuadrat sama dengan negatif 0,8. Nah, ini 2, 3, 4 ini aku jadikan 180 ditambah 54. Lalu ini sin 180 tambah 54 itu sama dengan negatif sin 54. Sama dengan negatif 0,8. Ini min jadi hilang ya. Jadi sin 54 derajat sama dengan 0,8 atau 8 per 10. Nah, di sini misalkan aku punya segitiga, ini sudutnya 54 derajat. Nah, ini kan sin 8 per 10, depannya 8, sampingnya 10. Di sininya 6. 6 dapat dari ini 100 dikurangi 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai cos 54 derajat, yaitu samping per miring, 6 per 10, hasilnya 0,6. Nah, lalu kita hitung nilai sin 66 derajat. 66 ini aku jabarkan jadi 54 tambah 12. Nah, ini kita pakai identitas trigono, yaitu sin cos sin ya. Nah, ini sin 54 hasilnya 0,8. Cos 12 itu 0,98 tambah cos 54 0,6, sin 12 itu 0,2. Nah, ini 0,8 kali 0,98 itu sama dengan 0,784. Lalu 0,6 kali 0,2 itu 0,12. Nah, kita jumlahkan kita dapat 0,904. Nah, sekarang nomor 9, jika A tambah B sama dengan pi per 3 dan cos A cos B sama dengan 7 per 12, nilai cos A min B adalah. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai cos A plus B ya. Di sini cos A plus B itu kan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, ini A plus B-nya kan udah diketahui, pi per 3 atau 60 derajat. Lalu cos A cos B-nya juga udah diketahui, yaitu 7 per 2. Nah, jadi di sini kita cari sin A sin B ya. Ini sin A sin B-nya aku pindah ruas. Jadi 7 per 12 dikurangi cos 60 derajat itu setengah. Kita samakan penyebutnya, jadi 7 dikurangi 6 sama dengan 1 per 12. Jadi nilai sin A sin B itu 1 per 12. Nah, sekarang kita hitung nilai cos A min B ya. Kita masukkan cos A cos B itu 7 per 12, sin A sin B itu 1 per 12. Jadi 8 per 12 kita sederhanakan jadi 3 per 4 yang C. Yang terakhir nomor 10, ini per ya. Jika tan A sama dengan 4 per 3 dan tan B sama dengan 7, salah satu hasil A plus B adalah. Nah, untuk mencari salah satu hasil A plus B, kita pakai tan A plus B ya. Ini kita masukkan rumusnya. Lalu kita masukkan nilai tan A-nya itu 4 per 3, tan B-nya 7. Lalu yang bawah aku kalikan 4 kali 7 jadi 28 per 3. Nah, ini 4 tambah 21 itu 25 per 3. Nah, ini 25 per 3 dibagi negatif 25 per 3 itu negatif 1 ya. Nah, lalu di sini kan tan A plus B sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini nilai dari tan 135 derajat. Jadi A plus B itu 135 derajat yang B.